cara kami untuk menjangkau masyarakat bahwa kebijakan ini untuk mereka. Tapi mereka nggak tahu nih, kami komunikasikan pakai bahasa dari mereka. Itu makanya kami sangat menghindari bahasa-bahasa birokratis, terlalu bertele-tele, kebijakan seremonial, kebijakan yang hanya memberikan porsi untuk pejabat datang, kunjungi, selesai. Kami nggak dorong kayak gitu. Pemerintah itu sangat mendorong masyarakat kita itu untuk terlibat langsung dari kebijakan. Sehingga kami geser paradigma baru dalam kunjungan langsung, istilahnya belusukan oleh menteri-menteri ke tempat-tempat kebijakan mereka dilaksanakan, berdialog langsung kepada masyarakat. Contohnya di Karawang waktu itu ada cek kesehatan gratis. Menteri PKP itu langsung, Menteri KKP itu langsung berdialog kepada masyarakat di sana, apa yang kurang Bu? Apa yang perlu ditambahkan, bagaimana testimoninya, seperti itu. Baik, Mbak Caca, sebelum kita akhiri dialog ini bersama Anda, tentu ini suatu dialog yang menyenangkan sekali. Bagaimana sih spill dong ke anak-anak muda atau netizen-netizen Indonesia atau rakyat Indonesia, proses nih, ketika mau dikomunikasikan dengan bahasa simpel dan sederhana itu, berapa lama prosesnya dan seperti apa begitu ya? Cepat. Penasaran. Cepat. Pak Presiden itu nggak suka pejabatnya atau kabinetnya atau pemerintahan itu bekerja lambat dan bertele-tele. Kami merumuskan kebijakan, misalnya ada kebijakan Sekolah Nasional Terintegrasi. Hanya dengan 2 kali rapat harus selesai. Jadi nggak ada rapat-rapat berseri-seri di hotel-hotel, itu nggak ada. Rapat itu sekarang bisa di Zoom. Nggak perlu ada namanya snack-snack rapat, booking-booking hotel yang mewah gitu ya. Yang dikatakan, pemerintah buang-buang anggaran. Itu kami minimalisir. Sekarang rapat itu Zoom dan semua selesai, dan hari ini sudah selesai draftnya, besok direvisi, besok finalisasi. Baik, luar biasa. Bukan berarti kita kebijakan yang nggak matang ya, tapi memang seperti itu standar pemerintahan era sekarang. Harus cepat, tepat, dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Langsung dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Mbak Caca Anissa sudah hadir di studio. Terima kasih Vini dan TV. Terima kasih pemirsa. Baik, dan pemirsa kita akan bergabung ke istana ya Vini. Iya, langsung saja kita akan saksikan bersama-sama. Komando Pasukan Khusus, peterjun Kopassus berhasil memecahkan rekor terjun payung Kanopi Relativer atau CRW 17 susun tegak tingkat Asia Australia pada tahun 1997. Para penerjun membentuk set 17 Canopy yang melambangkan 17 Agustus, yaitu hari yang bersejarah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan saat ini kita saksikan di layar Videotron, sang saka merah putih berkibar dengan gagah perkasa, menghiasi birunya langit Indonesia. Merah putih melambangkan kehormatan dan jati diri bangsa. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Dan selanjutnya kita saksikan di layar Videotron, yaitu pemecahan muri side by side, pengibaran bendera merah putih dengan ukuran 12 meter kali 8 meter oleh Serka Sunarto dan Serka Cecep Kurnia dengan kameramen Serma Sukisno. Dapat kita saksikan, payung penerjun telah mengembang dengan sempurna di langit biru ibu kota. Dan kita saksikan bendera merah putih sudah berkibar. Dua warna yang menyatu menjadi satu kesatuan sebagaimana semangat seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita saksikan dari sebelah kiri podium, di langit ibu kota, mengembang dengan sempurna payung peterjun dari Komando Pasukan Khusus. Dan kita saksikan para peterjun sudah melaksanakan formasi dan sedang melaksanakan ular-ularan satu persatu, dan mereka akan membentuk yaitu formasi one line. Formasi tersebut menunjukkan kedisiplinan, ketepatan, dan kekompakan para penerjun dalam melaksanakan setiap tahapan penerjunan saat infiltrasi ke daerah sasaran. Dengan dipimpin oleh seorang leader, para peterjun melaksanakan manuver untuk mengurangi ketinggian dan mengarahkan penerjun menuju ke drop zone yang telah ditentukan.
penerjun bersiap mendarat. Final position. Peterjun pertama, final position. Kita saksikan di layar Videotron. Seorang leader sudah landing dengan sempurna. Dan kita masih menyaksikan di udara, para peterjun masih berputar-putar. Dan dengan bendera merah putih sebagai penerjun terakhir dan dikawal oleh kedua peterjun lainnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para peterjun. Happy landing! Disusul dengan peterjun selanjutnya. Bersiap mendarat. Happy landing! Dan kita saksikan bersama satu persatu para peterjun sudah mendarat dengan sempurna. Dan sambil kita menunggu sang saka merah putih yang telah dikibarkan oleh Kapten Setiadi yang sedang bermanuver di udara, yang juga sedang dengan perhitungan yang matang untuk memasuki daerah drop zone yang telah ditentukan. Sang saka merah putih berkibar dengan gagah perkasa, menghiasi birunya langit Indonesia. Merah putih melambangkan kehormatan dan jati diri bangsa. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Iya, masih kita saksikan bersama, bendera merah putih masih bermanuver dan persiapan untuk mengambil posisi long final, persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bendera merah putih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para peterjun Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Hadirin sekalian, saat ini penerjun seluruhnya telah mendarat dengan sempurna di lapangan Silang Monas. Kau perjuangkan membawa nama Indonesia. Demikianlah penampilan luar biasa dari para penerjun Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia pada hari ini, yang merupakan wujud nyata dari semangat juang, keberanian, profesional, dan keterampilan seorang prajurit dalam menjaga kedaulatan serta pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka pernah berjuang menjaga Indonesia. Ya, baik, kita masih menunggu para peterjun nanti akan melaksanakan penghormatan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di Istana Merdeka. Terimalah salam hormat kami. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka!